Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Saya Nurul Mustafida, SEMSC selaku tutor untuk mata kuliah Tata Kelola dan Manajemen Risiko dengan kode EACC 4210 pada semester ini. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, selama satu semester atau 8 sesi ini saya akan bersamai Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian dalam mata kuliah Tata Kelola dan Manajemen Risiko. Nah, untuk semester ini perkenalan akan kami lakukan hanya sekali di awal, kemudian nanti saya akan menjelaskan terkait materi apa saja yang akan kita bahas selama satu semester. Harapan saya nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa aktif di kelas ini. Saya akan membuka chat. Setiap ada pertanyaan, insya Allah akan saya jawab dan setiap diskusi akan langsung saya nilai. Begitu juga dengan tugas. Maka saya harap Bapak Ibu dan rekan-rekan tetap aktif pada mata kuliah Tata Kelola dan Manajemen Risiko. Nah, di awal sesi ini saya akan menjelaskan apa itu eh, mata kuliah Tata Kelola dan Manajemen Risiko. Bapak Ibu, kalau dilihat bahwa rumpun mata kuliah ini adalah akuntansi, artinya Bapak Ibu yang mengampu atau Bapak Ibu yang memprogram mata kuliah ini masuk di program studi akuntansi. Nah, Bapak Ibu ada beberapa CPL, CPMK, dan sub CPMK yang Bapak Ibu bisa akses di e-learning untuk Bapak Ibu baca sendiri. Karena di sana banyak sekali capaian pembelajaran yang harus Bapak Ibu dan rekan-rekan capai dalam mengikuti mata kuliah ini. Saya akan menjelaskan dulu deskripsi dari mata kuliah. Jadi deskripsi singkatnya, mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu begitu ya menjelaskan hubungan strategi organisasi dengan model bisnis, hubungan manajemen risiko dengan strategi organisasi, model bisnis, agensi, problem karena kita berbicara terkait manajemen, prinsip-prinsip dan praktik corporate governance atau GCG di Indonesia dan internasional khususnya, kemudian regulasinya, standar, karakteristik manajemen risiko, menerapkan proses manajemen risiko, dan menganalisis lingkungan perusahaan. Nah, selain lingkungan, kita juga akan menganalisis budaya organisasi dan evaluasi proses pengendalian strategis, serta prinsip-prinsip dan proses manajemen risiko. Nah, untuk penguasaan hasil belajar dinilai melalui proses diskusi tutorial yang akan ada di setiap sesi. Jadi nanti di sesi 1 hingga 8, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan wajib mengerjakan diskusi sesi 1 hingga sesi 8. Kemudian ada tugas, 3 tugas di minggu ketiga, 5 dan 7. Saya harap Bapak Ibu tidak lupa untuk mengerjakan. Kemudian nanti ada penilaian dilakukan pada akhir pembelajaran yaitu tes melalui UAS. Nah, UAS nanti berarti setelah selesai pada sesi 8. Nah, pada 8 sesi nanti akan ada beberapa materi pelajaran yang akan Bapak Ibu pelajari mulai dari sesi 1 hingga sesi 8. Kemudian untuk pustaka, diperhatikan ada 5 pustaka. Ingat ketika nanti mengerjakan tugas maupun diskusi, wajib Bapak Ibu untuk menuliskan sumber referensi. Jadi, mohon bisa menggunakan sumber referensi minimal dari pustaka atau tambahan dari pendukung lainnya, yaitu bisa menggunakan GRI, IFRS, ataupun peraturan dari OJK. Nah, jika nanti menggunakan internet, mohon disampaikan link dari sumber internet tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan dari e-learning yang akan kita gunakan dalam sesi diskusi selama 8 sesi. Jadi di sesi pendahuluan nanti Bapak Ibu wajib memperkenalkan ya Bapak Ibu dan rekan-rekan di forum perkenalan. Kemudian nanti sesi 1 sudah masuk di materi kita ya. Nanti akan ada diskusi yang wajib Bapak, Ibu, dan rekan-rekan kerjakan. Kemudian di sini kami sudah menyediakan materi mulai dari pengayaan, PPT, dan lain-lain yang bisa digunakan oleh Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sebagai sumber referensi dalam pengerjaan. Nah, jangan lupa Bapak Ibu setiap sesi dari sesi 1 hingga sesi 8 Bapak Ibu dan rekan-rekan wajib mengisi kehadiran sehingga nanti akan tercatat bahwa kehadiran Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa 100% karena nilai ini cukup besar 20% di penilaian akhir untuk sesi tuton. Nah, ini nanti di sesi 8 ada kehadiran sama seperti sesi 1 tadi. Kemudian nanti
ada diskusi 8 dan biasanya nanti di setiap sesi akan ada latihan tes sumatif atau formatif. Nah, ini Bapak Ibu silakan mengerjakan untuk latihan ya, latihan setiap minggunya meskipun tidak ada penilaian di situ. Nah, saya ingatkan bahwa semester ini akan berbeda dengan semester-semester sebelumnya bahwa eh, jadwal untuk pengerjaan tugas maksimal hanya 1 minggu kecuali tugas maupun diskusi ya, kecuali untuk minggu 1 dan 2 diberikan waktu 2 minggu, namun untuk diskusi 3 hingga 8, kemudian tugas 1 hingga tugas 3, itu semuanya jadwalnya adalah 1 minggu. Nah, namun untuk penugasan berakhirnya adalah H+1 setelah tanggal yang seperti biasa, yang seperti biasanya adalah Minggu jam 23.59, ini akan diundur hari Senin jam 15. Maka Bapak Ibu silahkan manfaatkan waktu sebaik mungkin. Jangan sampai tidak mengisi kehadiran, tidak mengisi diskusi, ataupun mengerjakan tugas, agar nilai Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa maksimal di semester ini, khususnya di materi tata kelola dan manajemen risiko bersama saya. Gitu Bapak Ibu dan rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal yang dibutuhkan, silahkan menghubungi email yang nanti akan saya sampaikan di e-learning, kemudian bisa atau bisa chat saya melalui e-learning. Insya Allah akan saya balas secepat mungkin. Begitu yang saya sampaikan. Sampai jumpa di sesi 1 hingga 8 dengan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.